Kalau orang awam masuk ke dalam TKP yang bekas ada terjadi hal tragis pembunuhan, itu pasti udah miris banget Iya, gitu ada ya. nyes-nyesnya gitu ya. Apalagi ditunjukin sama Pak Kades. Nih Ki, jadi ini rumah, ini garasi, cuman kanopi. Di samping rumah itu ada pintu keluar menuju garasi kan. Almarhum diseret Ki sampai ke garasi. Itu darah-darah masih ada bekasnya di tanah. Aduh, gila. Kasus ini bisa terbilang cukup rapi ternyata. Pertama, tidak ada jejak atau sidik jari di TKP. Tidak ada pembobolan pintu, jendela. Itu nggak ada. Berarti ini profesional banget ya? Bisa dibilang begitu. Ya. Kemudian ketiga, barang buktinya tidak ada. Udah gue senderin jok mobil gue. Nggak lama di lampunya itu ada tiba-tiba ada bayangan sosok cewek. Tengah-tengah gitu gue ngeliat, gue senderan, ini kayak cewek sih. Wah, ini bukan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Kali ini udah ada narasumber yang akan bercerita tentang cerita yang cukup epik dan viral di tahun 2021, di mana ada kasus pembunuhan yang sampai detik ini belum terungkap. Dan fakta yang cukup mengejutkan juga itu kalau makamnya ini pernah sampai dibongkar 2 kali sama tim forensik untuk mencari bukti siapa pembunuhnya, tapi sampai detik ini belum ada titik cerahnya. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas sisi mistis dari kasus ini. Dan di sebelah gue udah ada narasumbernya, kita kenalan dulu sama Bang Pepep. Bang Pepep, apa kabar Bang? Baik bro. Ini kasus yang cukup viral di tahun 2021 ya? Iya. Ini awal mulanya lu bisa sampai terlibat sama kasus ini gimana sih Bang? Ya, jadi tuh kan gue ngeliat berita sempat beberapa hari tuh keluar terus di pemberitaan televisi kan. Yeah. Itu kayak merasa terpanggil karena teman deket gue kebetulan dia memiliki kemampuan yang daripada orang biasa. Kemampuan itu gue ngomong sama dia, gimana kalau kita coba bantu untuk mengungkap kasus ini. Iya. Berarti niat awal lu emang mencoba untuk membantu pihak keluarga mengungkap kasus ini dan mencari titik terang lah gitulah intinya ya. Dan yang seperti kita obrolin tadi di awal, lu udah dapat restu dari pihak keluarga untuk terlibat lah dalam proses pencarian pelaku dari kasus ini ya. Betul, kami dapat undangan langsung ke sana. Dan lu sampai berangkat ke Subang. Iya. Wah, gokil. Dan tadi pas kita ngobrol di depan, Pepep ini sama Kisodo ya, itu sempat ngambil tanah kuburan, kardigan dari almarhum, dan juga tanah dari TKP. Dan apa tujuannya? Kalian nanti harus tonton videonya sampai habis karena bakal diceritain sama si Pepep ini. Dan ada fakta yang cukup menarik nih, yang didapetin informasinya dari Bang Pepep dan Kisodo. Kalau kepala desa setempat itu berasumsi kalau kasus ini ada campur tangan gaibnya Bang ya? Iya. Jadi kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, pelaku ini bisa sampai sekarang belum ketemu, itu ada campur tangan dari dukun atau orang-orang yang mengerti hal seperti itulah ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, wajib tonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Dan gue mau infoin juga buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Pepep yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id, nanti bakal diarahin sama admin kita. Dan buat kalian yang dari kemarin ini komen terus, Bang banyak banget iklannya di YouTube, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di Lentera Malam Podcast Horor, di sana bebas iklan. Yaudah, Bang Pepep udah siap buat cerita malam ini tentang kisah Bu Tuti dan Neng Amel. Udah siap ya? Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Kejadian itu tahun 2021. Dari baru tahun lalu lah. Jadi ini pengalaman yang gue bagi di sini tuh tentang gue meliput sebuah kasus yang sempat viral di tahun 2021 tentang perampasan nyawa ibu dan anak
yang kemudian jenazahnya ditemukan di dalam mobil Alphard, di bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumahnya. Oh, iya. Ini kejadian di daerah mana nih, Bang? Di Subang. 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 Oke. Jadi gini, sebenarnya basically saya juga content creator. Saya mau ceritakan dulu beberapa karakter yang ada di dalam cerita ini nih. Yang pertama saya, kemudian teman saya yang memiliki kemampuan yang di luar dari orang biasa lah. Kita sebut saja Kisodo Bono ya. Yang ketiga Didin. Jadi kami bertiga setelah mendapatkan berita itu, kami mencoba untuk membantu. Dengan niat kemanusiaan membantu keluarga korban untuk menemukan siapa pelakunya. Kasus ini bisa terbilang cukup rapih ternyata. Pertama, tidak ada jejak atau sidik jari di TKP. Tidak ada pembobolan pintu, jendela. Itu nggak ada. Berarti ini profesional banget ya? Bisa dibilang begitu. Ya. Kemudian ketiga, barang buktinya tidak ada. Nah, akhirnya dengan kemampuan si teman saya ini, Kisodo Bono, dengan caranya dia melakukan komunikasi gaib. Gua nggak tahu caranya kayak gimana ya. Melakukan komunikasi gaib setelah dia mendapatkan informasi dari jin Korin, kedua almarhum, dari jin-jin juga yang di sekitaran TKP. Akhirnya kami melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi saat-saat detik-detik terakhir kedua korban ini dihabisi. Jadi beberapa detik sebelum nyawa mereka hilang itu kami rekonstruksikan. Terus kami tayangkan di YouTube kami, kemudian dapat respon juga dari penonton. Ada yang minta untuk kami datang langsung ke TKP. TKP-nya. Nah, Subang. Kami memutuskan, yaudah kita nekat deh, langsung ke TKP. Itu dengan nekat, nggak tahu alamatnya di mana. Terus nggak ada kenal juga orang sekitaran situ siapa. Dan bilang modal nekat, berangkat waktu itu di hari Sabtu. Hari Sabtu, udah gitu hari juga udah menjelang malam tuh ya. Sekitar jam 5 karena teman saya ada yang baru pulang kerja. Udah kita paksain deh. Kita berangkat. Berangkat dari Cikarang. Itu saya masih pakai Google Maps kan. Saya lihat di berita, itu lokasinya di Jalan Cagak. Jalan Cagak Subang, itu yang mau ke arah Lembang tuh. Iya, tahu. Pakai Google Maps, sudah kita ngikutin aja ini nih. Nanti tinggal tanya-tanya orang aja. Coba tahu ada petunjuk sana. Nah, jalan, akhirnya saya coba live YouTube. Saya live YouTube. Pada masuk tuh penonton, dan ternyata mayoritas adalah penduduk sekitar situ. Alhamdulillahnya. Ya, terbantu lah ya. Iya, akhirnya kita ngomong. Ini sebenarnya kita ke lokasi nggak ada yang tahu sama sekali. Lokasinya di mana, titiknya di mana, kita nggak ada yang tahu. Akhirnya penonton pada bilang tuh, ya udah bang, coba ke Pak RT-nya. Terus ada yang ngarahin bang, ada yang ngarahin tuh ngechat, habis keluar Subang, tol Subang tuh belok ke kanan bang. Terus lampu merah keberapa, ambil kiri. Pokoknya sampai sebegitu itu deh, antusiasnya mereka gitu. Kayaknya sampai akhirnya itu kita keluar tol Subang itu udah malam tuh, sekitar jam 7:30. Kita ikutin arahan, ternyata lokasi bukan dalam kota ya bang. Kita masih ke arah Lembang itu, jadi lewati hutan-hutan lah. Iya, kalau seingat gua, dulu zaman gua touring motor, Jalan Cagak tuh emang sepi banget kalau malam. Sepi. Iya. Minim penerangan. Pedesaan lah ya. Iya, banyak hutan juga. Jalan naik turun, berkelok-kelok, sampai tiba-tiba pada saat berangkat, Kisodo Bono yang pegang kemudi. Saya di sebelah, kemudian Didin di belakang. Tiba-tiba itu ngerem mendadak. Ngerem mendadak tengah-tengah itu. Karena Kisodo melihat energi ada yang seperti memanggil. Dari sebelah kanan tuh hutan. Dan ternyata bang itu kita hampir kecelakaan. Karena belakang persis itu ada truk. Wah, bakal di sini nih. Kisodo menemukan sinyal di lokasi ini, teman-teman. Wah, itu langsung bang, hati-hati bang. Itu penonton langsung saksi gitu ya. Iya. Bang, hati-hati bang. Nah, isunya juga kasus ini tuh dilindungi oleh dukun. Isu yang beredar di masyarakat. Iya. Pelaku dilindungi dukun. Jadi yang ngechat saya tuh, wah kali lu bang mau diinin bang sama dukunnya segala macam. Tanya kenapa lu Ki? Rem dadak. Iya, barusan gue hilang fokus karena gue ngeliat ada satu energi di sebelah kanan gue gitu. Udah kita semua pucet gitu kan. Waduh, apakah
di pertanda nggak baik atau segala macam. Nggak lama dari situ akhirnya kita mutusin buat stop deh live. Pertama kita takut keselamatan kita, takut pelaku juga belum tertangkap nih. Takut nonton live. Dia mantau juga ya. Mantau ngikutin dari belakang. Udah akhirnya kita close, tutup setengah 9. Sudah mau nyampe nih lokasi. Kita berhenti dulu untuk makan. Kita tanya tuh sama yang dagang, "Bang, tahu nggak yang kasus kemarin tuh pembunuhan di Jalan Sagak?" Itu nggak ngomong dia. Kita nggak tahu, Bang. Padahal ternyata nggak jauh. Lokasi dengan tempat kita makan tuh nggak jauh. Oh, harusnya tahu ya karena berita ini gempar ya. Harusnya logikanya tahu lah. Tapi ya mungkin takut juga lah, takut diperiksa polisian atau apa. Nggak tahu tuh. Ya udah akhirnya ini nggak jauh. Kalau dari chat yang tadi gue inget, nggak jauh dari Tugu Nanas, Tokma. Pokoknya nggak jauh lah dari situ. Ya udah kita jalan. Nggak bang, nggak lama dari situ kita lewat tuh depan TKP. Posisinya gelap, nggak ada motor mobil lewat. Udah gitu sepi, penduduk juga nggak ada bang. Penduduk nggak ada. Di situ niat kita adalah mau ngambil tanah TKP. Malam-malam tuh. Terus kita mikir, ini kita takut dicurigain nih. Takut kita mau ngebuang apalah. Yaudah akhirnya jangan persis di depan TKP deh. Kita agak berhenti sekitar 200 meter deh. Kita berhenti juga itu ternyata mobil patroli mondar-mandir bang depan situ. Kita berhenti, gue lagi siapin kamera segala macam. Tiba-tiba Didin, teman gue yang belakang, dia awalnya merinding dulu bang sini. Merinding, nggak tahu kayak sebelah kayak ada orang di pintu dia luar itu ya. Kayak ada orang. Pas dia nengok itu ada bayangan cewek bang. Kaget ya, astagfirullahaladzim. Kita juga kaget dong. Lah kenapa lu? Teman saya Didi tuh bisa dibilang orangnya nggak pernah takutan lah. Tiba-tiba kaget deh. Kenapa lu? Ada cewek Ki. Tanya siapa tuh? Itu almarhumah. Almarhumah. Neng Amel. Cin Korin. Yaudah kita buru-buru deh. Buru-buru ambil udah dapet tanah, taruh di kain hitam, kita pulang. Gue bilang, Ki gue aja gantian yang nyetir. Pas balik lagi, Sodo ngomong gini, "Bro, coba gue pengen berhenti dulu di tempat tadi yang kita berhenti mendadak." Yang rem itu ya? Yang rem mendadak. Gue lupa itu kan. Itu karena nggak ada penerangan, kanan kiri hutan. Yang gue inget itu ada jalanan naik ke atas. Gue nggak tahu itu kemana. Udah kita jalan turun pelan. Sampai akhirnya, kayaknya ini nih. Udah kita berhenti. Kita semua turun lah ya. Dari hasil pendeteksian, si Kisodo ini katanya barang bukti atau pelaku itu ada yang lari ke dalam hutan dalam. Itu udah sekitar jam 10:30 malam. Posisi udah sepi. Udah gue bilang, udah deh. Nanti kita kembali lagi, tapi di pagi hari deh. Siang, jangan sekarang. Kita balik, nggak ada apa-apa seperti biasa. Tapi kita masih mantau bang dari rumah tuh. Kisodo juga masih sering berkomunikasi gaib, terus mendapat informasi-informasi baru, ternyata barang bukti dihilangkan bang. Udah nggak kedeteksi lagi. Mungkin nonton live kita yang pertama. Bisa jadi dia nonton ya. Iya. Hilang. Akhirnya rencana kita berubah nih, kita mesti gimana? Akhirnya dengan plan B kita adalah coba untuk melakukan gendam si pelaku. Tapi gendam ini memerlukan syarat. Jadi syaratnya itu yang pertama adalah tanah langsung dari TKP, kedua tanah makamnya kedua almarhum, ketiga barang yang biasa digunakan atau barang kesayangan dari almarhumah. Setelah kita habis dari pulang yang pertama ke Subang, kita ngeluarin beberapa video lagi, updatean terbaru, ternyata di DM lah sama keluarga. Keluarganya almarhum? Keluarga almarhum. Adik dari Ibu Tuti. Ibu Tuti itu yang meninggal itu ya? Di DM, minta Kisodo dan tim coba bantuin kami ke Subang gitu. Dia datang langsung. Ya alhamdulillah kita bilang ada respon baik dari keluarga. Jadi kita nggak perlu diam-diam atau mindik-mindik ya, mindik-mindik gitu. Kayak, iya. Alhamdulillah, yaudah akhirnya kita mutusin buat hari Rabunya kita ke sana. Rabu kita berangkat pagi, yang namanya paginya kita ya tetap aja jam 10 ya. Jam 10 nyampe sana siang juga tuh. Kita silaturahmi. Cerita banyak juga si adiknya dari Ibu Tuti. Diceritakan juga kronologisnya seperti apa. Di hari-hari terakhir tuh ada hal-hal mencurigakan gak sih? Orangnya seperti apa Ibu Tuti? Neng Amel juga kayak gimana orangnya? Cerita banyak lah.
Kalau mau tinggal dari keluarga masih jadi pasangan itu ya teh. Ini kan sumbangan ini ya. Ini dari batu alam ya. Batu Kita sampaikan juga maksud kita ke sini untuk meminta beberapa syarat. Tapi kita minta izin dulu nih dengan keluarga. Alhamdulillah keluarga merespon dengan baik. Monggo silakan. Dari percakapan itu kami memutuskan pertama adalah ke makam ziarah. Ziarah sekaligus ngambil tempel tanah. Tanah kuburannya nih. Tanah kuburan. Iya, Ya, tanah kuburan. Diantarkan oleh anaknya tuh si Teh Rizka ya. Itu juga ternyata itu baru kejadian itu baru sekitar 3 minggu atau 4 minggu. Jadi orang sekitaran makam tuh masih notice lah. Masih hangat-hangatnya. Masih hangat-hangatnya. Siapa nih gitu ke makamnya gitu kan. Berdoa dulu bersama di situ. Kira udah selesai, kita ambil tanah masing-masing, saya kantongin. Sebelumnya tuh saya udah minta kantong plastik dulu dari rumah itu si Bu Lilis. Kita balik lagi ke rumah, ketemu Pak Kades. Pak Kades ternyata masih ada hubungan keluarga dengan korban. Ya. Nah yang tadi gue bilang, isu tentang dukun itu diaminkan juga oleh Pak Kades. Oh iya. Berarti keluarga cukup percaya dengan adanya hal gaib yang ikut campur sama kejadian ini. Betul. Iya. Betul. Jadi Pak Kades sempat bercerita juga sedikit tentang keanehan atau hal-hal ganjil pada saat penyelidikan. Iya. Begitu kita minta izin lah. Pak, ini kami punya syarat untuk melakukan gendam biar pelakunya bisa cepat mengaku atau merasa bersalah terus lah. Tapi ada syarat nih Pak, gini. Kita sebutin tadi tiga syaratnya. Tanah kuburan udah, berarti kita ke TKP. Jadi kami mohon didampingin lah biar nggak ada omongan atau kecurigaan dari pihak kepolisian. Udah, kami dianterin dengan mobil beliau. Dalam mobil beliau sempat nanya juga, emang siapa sih Ki pelakunya? Wah serius nih Pak Kades. Nanti jadi gimana nggak nih? Saya rasa sih, saya udah nyolek gitu. Untuk nggak usah bilang deh. Tapi ternyata Kisodo menyebutkan nama di situ. Nggak tahu Pak Kades yang ngeh atau enggak ya. Nah, udah berlalu gitu aja sampai di TKP. Itu suasananya luar biasa, Bro. Gitu, Ki. Oh yang di belakang Ki. Ini Ki, sini saya tunjuk. Energinya atau gimana? Kalau orang awam masuk ke dalam TKP yang bekas ada terjadi hal tragis pembunuhan gitu kan pasti udah miris banget Iya, gitu ada ya. nyes-nyesnya gitu ya. Apalagi ditunjukin sama Pak Kades. Nih Ki, jadi ini rumah, ini garasi, cuman kanopi. Di samping rumah itu ada pintu keluar menuju garasi kan. Almarhum diseret Ki sampai ke garasi. Itu darah-darah masih ada bekasnya di tanah. Aduh gila. Merinding. Masih ada tuh darah-darahnya. Waduh. Dan posisinya depan kita tuh pintu dapur lah istilahnya. Itu bak mandi yang katanya bekas digunakan pelaku untuk membersihkan korban. Itu terpampang depan kita. Gak bisa ngomong apa-apa gue. Gak bisa ngomong apa-apa. Udah deh, jangan gak usah lama-lama sini, udah gak enak auranya udah gak enak. Udah kita diambil di yang tempat bersih lah ya. Ambil satu. Kalau gue tuh nggak masuk ke dalam polis lain ya, tapi ada di sisi luarnya dari itu lokasi. Jadi gue ambil di situ, udah dapat, balik lagi berarti tinggal satu syarat yang belum ada. Barang milik almarhum. Dan kebetulan ternyata si Ibu Lilis ini sempat nyimpen kardigan milik Neng Amelia. Jadi mobil yang ada di TKP itu semua dibawa ke polisian untuk penyelidikan. Tapi sebelumnya di mobil yang biasa dipakai Neng Amel ini barang-barang udah dibawa semua, termasuk kardigan itu. Jadi kardigannya diserahkan ke kita. Tapi tujuannya hanya untuk gendam. Setelah itu selesai, kita pulangkan kembali. Iya. Ini apa Ki? Ini peninggalan dari almarhumah Neng Amel. Jaket kardigannya. Nah, di sini mulai setelah kami pegang 3 syarat itu,
banyak hal-hal ganjil yang gue sebagai orang awam ngalamin. Jadi udah setelah dapat, kita pamitan pulang. Biasa pas pulang gue lagi yang bawa. Nah denger gak hutan Ranggawulung? Belum ada. Itu mau menuju Jalan Cagak, itu ada hutan. Jadi ada hutan Ranggawulung dan Cijambe kalau nggak salah. Di Ranggawulung yang tempat kita ngerem mendadak pas hari itu kita pulang, mobil mogok. Lokasinya sama saat ngerem mendadak Hampir itu. sama. Tidak jauh. Untung ya gue sempat melipir ke kiri. Ini kenapa nih gue bilang. Gue coba starter, kok kayak nggak ini. Wah dinamo starternya kali nih. Buka kap segala macam. Nggak lama ada bapak-bapak datang naik motor. Gue udah takut tuh, gue kira orang jahat. Wah jangan-jangan ini suruhannya Iya. pelaku nih. Waduh, mati deh. Ternyata dia orang baik, Pak. Terus dia nanya, kenapa mobilnya? Memang di jalan situ jam 8:30 itu udah nggak ada yang jualan, bengkel juga masih jauh di kota, mungkin juga udah tutup di kota. Mogok nih, bilang gitu kan. Emang mau kemana? Mau ke Bekasi. Di sini ada nggak Pak bengkel terdekat? Wah kita nanya gitu. Nggak ada. Tapi teman tetangga saya kebetulan ada yang ngerti mesin lah. Bentar saya coba lihat dulu. Masnya nggak jauh 10 menitan dari sini. Tapi dalam hati gue pikir gini. Jangan-jangan sih nggak balik nih bapak nih. Ya kan? Basa-basi doang gitu. Basa-basi doang. Iya. Dia udah keburu berhenti. Ya udah mungkin cara perginya begitu kali. Udah, akhirnya di situ nggak ada buat tempat kita nunggu lah dalam mobil. Situ semua tanah kuburan masih di kantong celana gue. Kardigan ada di belakang, jok belakang tuh, taruh situ. Kita masuk dalam mobil, istirahat lah, buka kaca. Si temen gue Didin bilang, bang lu istirahat dulu, nanti siapa tahu mobilnya nyala, tak keburu ngantuk lu gitu kan. Ini anak dua tiba-tiba nggak lama 5 menitan habis ngomong gitu, udah pada bisa tidur. Gue bolak-balik gelisah gitu. Ini kan kita posisi malam ya. Cuaca juga agak adem gitu, tapi gue ngerasa gerah banget. Angin dari mobil motor yang lewat itu samar-samar gue kecium bau kembang kuburan. Kan karena biasa memang gue explore juga ya. Biasa ke tempat angker, ya gue nggak ngambil pusing lah ya. Mungkin di sekitar situ ada kembang atau apa gitu lah. Tapi yang gue cium, kok ini kayak nyantar banget sih. Makin menyengat. Gue pikir, mungkin gue bawa tanah. Positif thinking gitu. Udah gue senderin jok mobil gue. Gak lama, kan mobil yang turun dari atas nyorot ke belakang mobil gue kan. Di lampunya itu tiba-tiba ada bayangan sosok cewek. Gue senderan, udah kayak cewek sih. Lah, mungkin gue pikir ada orang mau lewat kali ya. Gue tungguin, nggak ada yang lewat kanan kiri. Sampai mobil itu berlalu tuh. Wah ini bukan orang. Gue bangunin yang lain. Gas. Barusan ada orang. Gue masih nyebut orang loh ya. Karena dengan harapan gue mungkin emang bener orang lah. Mana orang? Gelap begini siapa yang mau lewat? Gitu kan. Emang lu lihat apaan? Gue yang di penglihatan gue itu wujudnya tuh kayak cewek lah. Dengan rambut. Gue gak tahu gimana panjangnya. Karena siluet. Pokoknya lehernya tuh tertutupi oleh rambut lah. Tapi lu yakin itu perempuan lah? Ya, gue yakin itu perempuan. Kita keluar, cek. Gak ada. Alhamdulillah gak lama. Bapak itu datang. Beneran datang. Beneran datang. Buat si tetangganya tuh. Yeah. Belum ada dicek sama dia. Dia juga ngeliat gitu aja. Coba Kak, itu di starter. Nyala. Wah, gila. Belum diotak-atik sama sekali. Belum diotak-atik. Kan jadi nggak enak ya. Iya. Sangkain bohong atau kita malah mau niat apa gitu kan. Iya. Ternyata nyala. Waduh Pak, makasih banyak nih Pak ya. Kita mau ngasih upah juga, dia bilang nggak usah. Akhirnya paksa kita kasih ya. Cukupnya nih buat bensin Pak. Gitu. Udah. Kita pulang. Tapi ternyata sepanjang perjalanan gue diisengin nih sama Kisodo. Bro, coba lu pakai kardingan dia Amel. Waduh. Coba. Bercandanya ngeri juga ya. Bercandanya serem banget ya. Udah gitu gue mau aja lagi. Kocak. Kira gue pakai tuh. Coba mana Din kardingannya? Gue cobain emang agak sedikit nggak muat sih ya. Ukurannya kan kecil ya. Masuk tol lagi kita ke arah pulang Bekasi. Terus emang kenapa gue pakai ginian? Ya itu biar lo nggak diikutin, biar lo nggak digangguin katanya gitu. Gue masuk tol, udahlah gue fokus setir, gue balikin lagi. Terus Kisodo nyeletuk, Neng Amel ngikut sama kita.
Karena dia ngomong kayak gitu, jadi pikiran udah kemana-mana. Iya. Iya, kalau nggak ada ngomongin kayak gitu ya udah Iya, gitu kan, paling nyanyi-nyanyi segala macem. Pikiran kayak gitu jadi kayak suasana juga jadi beda gitu. Sampai akhirnya di rumah masing-masing sekitar jam 2-an. Nah, ini ternyata efeknya itu sampai ke rumah. Sampai ke rumah, sampai ke bini gue juga ngerasain. Jadi pada saat itu, kardigan dibawa Kisodo, beberapa tanah itu masih gue taruh di mobil. Besok baru diambil sama dia kan. Pulang jam 2, bersih-bersih dulu. Gue belum sempat sholat isya. Akhirnya gue sholat. Bini gue bangun kan karena gue nyalain lampu. Gue sholat, pas udah tahiyat akhir tuh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kursi makan di depan geser. Bini gue langsung melongo gitu, tatap-tatapan sama gue. Dengar nggak? Dengar. Kursi kan? Iya, coba lihat deh gitu. Itu posisi ruangan gelap lah ya, cuman satu lampu kecil doang. Gue lihat matiin nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Gue ke dapur cuman merinding doang sedikit. Sampai gue mastiin lagi bro, ini benar nggak sih suara kursi? Gue praktekin, suaranya sama nggak? Ternyata benar, suara kursi geser. Tapi posisi kursinya emang berubah? Enggak. Berarti cuma bunyi doang, tapi Bunyi doang. posisinya Jelas tetap banget. sama. Sama. Gue praktekin gitu kan. Wah iya nih suara kursi. Udahlah. Deh gue coba, udah ngantuk juga. Pas gue mau masuk kamar, posisi pintu kamar gue itu samping itu adalah ruang tamu. Kemudian yang dengan jendela yang kecil gitu, hordeng putih agak transparan. Itu gue ngeliat bayangan yang sama lagi yang pas mogok. Pas gue mogok lewat. Sosok perempuan itu. Gue begini. Ini ceritain datang nggak sih? Pasti sih. Yang ngamelnya. Kan teras kan lampu nyala ya. Otomatis kan ada bayangan lagi kan. Tapi gue nggak ngeliat jelas gitu. Dia selalu nunjukin itu hanya siluet. Udah gue masuk gue cerita. Tadi di jalan kayak gimana. Gue cerita barusan juga di teras kayak gimana. Jadi udahlah kamu gak usah itu. Ikut-ikutan ngurusin ginian. Subang. Ya tapi gimana kan niat bantuin. Ya udahlah nggak usah dipikirin, tidur besoknya juga kayak biasa. Malamnya ternyata nggak cuma malam itu. Jadi sampai beberapa malam itu, sampai si kardigan dikembalikan itu gue masih ngalamin hal ganjil. Nah ini di malam kedua, ini lebih gokil sih menurut gue. Gue lagi istirahat di kasur sama bini gue, lagi nonton, biasa lah ya volumenya segitu. Tiba-tiba samar-samar gue denger suara cewek nangis. Tapi ngawang-ngawang gitu loh dengernya. Iya. Ditegesin tapi kayak ada di mana-mana, samar-samar gitu. Gue masih belum ngomong ke bini gue belum trigger lah. Gue kecilin volume, tahu dia ngeh, kamu dengar juga ya? Iya, dengar. Dari mana sih gitu kan? Gak tau kayak dari dapur deh atau gimana. Keluar lihat tuh, negesin lagi di mana sih? Negesin di mana? Jadi suara kayak hilang timbul gitu loh, bro. Iya. Bingung gue. Sampai gue di rumah itu kan kebetulan ada nenek sama sepupu gue. Tapi mereka udah di kamar masing-masing ya. Gue ketok tuh sepupu gue. Kal, denger suara nangis ya? Denger sih, tapi jokin aja bang. Gitu. Iya, gue denger, lu denger di mana? Nggak tahu dari depan, nggak tahu di belakang nih gitu. Ya itu bertiga itu di rumah denger. Sampai akhirnya udahlah, cuekin aja. Masuk lagi kamar. Nyalain lagi volumenya, gue kencengin. Tiba-tiba bini gue nangis. Bini lu nangis? Bini gue nangis begini nih. Nah kamu kenapa begitu nih? Kamu kenapa sih? Gak ngomong coba. Suaranya sama persis apa yang gue denger tadi. Mirip banget. Gue gak tahu dia kayak kesurupan atau apa, gue gak tahu ya. Dengan mata yang tertutup rapat gitu. Kamu kenapa sih? Gue sampai goyang-goyang gitu kan. Wah ini gak bener nih. Dalam hati gue bacain surat yang gue bisa. Gak lama tiba-tiba tidur pules, setengah jam kemudian dia bangun, kaget. Kamu tidur, gue gituin kan. Iya emang aku kenapa tadi nangis? Kalau dari versinya dia, jadi habis masuk itu, dia tiba-tiba ngedengar suara si nangis itu tapi makin kencang banget di telinga dia. Udah tiba-tiba dia gak sadar, dia pikir dia tidur. Sampai sebegitu loh efeknya. Iya. Gue belum cerita tuh. Gue belum cerita. Kira besoknya lagi, itu hari ketiga berarti kan sudah proses gendam itu gue nggak tahu lah sudah dilakukan lah ya
sama Kisodo. Kisodo ngajak gue buat ngebuang si tanah makam sama tanah TKP di areal masjid. Katanya diminta sama si kedua almarhum minta dibuang di masjid. Masjid di Bekasi berarti ya? Ya, di sekitaran rumah. Katanya masjid tua, katanya diminta masjid tua lah. Besoknya gue ketemu nih sama teman-teman. Ini kita pulangin Kardigan yuk. Nah, di situ tuh cerita. Ternyata Didin ngalamin hal yang aneh juga. Jadi di malam pertama kita datang itu nggak ada. Besok malamnya, malam kedua, jadi kayak rep-repan. Dia kayak ngelihat ada yang nindihin dia, cewek, tapi samar-samar gitu loh. Jadi dia pulang kerja, tiba-tiba ketiduran. Anak sama bininya tuh masih belum pada tidur. Jadi dia kayak kayak gitu, dibangunin namanya. Kenapa lo ya? Gak tahu, rep-repan. Habis dari situ, besoknya, sorenya, dia sama anaknya lagi mau mandi sore tuh. Dia mau mandiin anaknya nih. Anaknya udah di kamar mandi, dia pergi nutup pintu depan kontrakan, lari nyamperin sampai ngejeledak. Lah kenapa kamu Tam? Gitu kan. Ada rambut di kamar mandi, katanya di langit-langit. Kasian juga sampai anak kecil sampai digituin kan. Mana rambut Tam? Nggak ada gitu kan. Ada, sempat trauma itu si anaknya Didin buat kamar mandi, akhirnya temenin sama bapaknya mandi. Tapi dia cuma segitu doang bang. Ternyata kenapa gue lumayan banyak, itu tanah yang gue bawa ternyata plastiknya tuh ada sobek dikit. Oh, ada yang nyisa di celana Ada yang nyisa celana. Gue baru hari kedua itu gue baru cuci celana. Gue nggak tahu, gue nggak ngecek ada apaan kan. Mungkin itu kali ya. Dan itu emang tanah makamnya si Amel yang gue kantongin. Jadi hari Minggu kita balik ke sana, gue bawa bini, udah silaturahmi keluarga, kita juga mampir ke TKP, di situ juga ada Pak RT sama beberapa warga ya yang mau ketemu dengan Kisodo tuh. Karena mereka ternyata ngikutin juga tuh selama proses kita ngawal kasus Subang ini, mereka ngikutin terus gitu. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa bini gue tuh dadanya terasa sakit bang, pas kita mau pamit pulang. Dia mau masuk mobil, dia sakit gitu, terus jerit tuh sampai Pak RT sampai beberapa warga tuh pada kaget. Loh itu kenapa gitu. Kisodo nenangin, nggak apa-apa, itu masuk angin doang. Bini gue sama yang kayak pas gue di rumah itu tiba-tiba nangis. Tapi dia ini jerit bang, kenceng bang. Nggak tahu efeknya kenapa. Dia bilang kenapa nih Ki? Udah nggak apa-apa gitu. Dan ntar kita bersihin deh, kita mampir aja di pom bensin. Jadi nggak tahu kenapa bini gue juga yang sering ini juga bang, kena efeknya juga. Iya. Kita pamit pulang, bini gue masih terasa sakit di sini ya. Mampir ke pom bensin, udah dibersihin lah, gue nggak tahu gimana caranya bersihin. Udah coba ya tarik napas masih kayak ada yang nusuk bang. Udah coba lagi ulang. Pas kita mau jalan nggak lama dikasih air gitu ya, udah suruh tidur. Udah ditanya emang kenapa sih tadi, nggak tahu, udah dia sakit terus tiba-tiba udah nggak sadar. Pas sudah kita sampai rumah semua, terus tadi juga Kardigan udah kita pulangin, alhamdulillah bang sampai sekarang gangguan itu udah nggak ada lah. Oh, udah aman lah kalau sekarang ya. Udah Iya. aman. Berarti ini kan kasusnya kasus pembunuhan ya Pep ya? Iya. Untuk update terakhir tentang kasus ini gimana sih dari kepolisian yang lu dapet informasinya? Sejauh ini sebenarnya polisi juga belum bisa menentukan apa motifnya. Dan pelakunya masih bebas di luar. Masih bebas, masih belum dapet juga Masih sampai belum detik ini. ditangkap. Mungkin ilmunya emang kuat juga ya kalau bener dia memakai hal-hal gaib untuk melindungi dia ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu tentang berita ini, boleh jelasin dikit kali Pep, kronologi kejadian ini gimana sih pembunuhannya itu? Dari berita atau dari kepolisian tuh kayak gimana, jadi kronologinya? Kronologinya itu adalah, jadi yang gue tahu nih, yang gue baca di berita-berita, jadi kejadian ini tuh dilaporkan oleh si suaminya pada saat dia pulang dari rumah istri kedua. Jadi dia ngecek rumah, dia pulang, katanya rumah sudah berantakan. Terus dia pas ke mobil, situ ditemukan 2 jenazah, istri dan anaknya. Iya. Bu Tuti dan Neng Amelia. Iya. Berarti ya kronologi dari kepolisian seperti itulah keterangannya. Iya. Itu kondisi jenazahnya gimana tuh kondisinya?
Kalau jenazah kita semua nggak ada yang tahu sih. Karena memang ditutupin lah ya. Tutupin. Cuman seingat gua Pak Kades pernah sempat bercerita juga ya, dan disamakan juga, disinkronkan oleh apa yang dilihat oleh Ki Sodo. Cukup tragis. Jadi di sini retak, mulutnya, giginya udah hancur, dan di sini bagian tulang rusuk ada yang patah. Oh. Ini kayak kekerasan pakai benda tumpul ya, kemungkinan ya, pembunuhannya. Kemungkinan ya, maksudnya asumsi gua. Jadi istri dan anaknya itu ditemukan sama suaminya itu di bagasi mobilnya. Iya, bagasi mobil Alphard. Terparkir di samping rumah ya posisinya? Iya, di garasi mereka. Menurut dari forensik juga, itu yang pertama meninggal adalah Bu Tuti dulu, baru disusul oleh Neng Amel. Neng Amel anaknya. Ya kemungkinan Neng Amel ini dia mendengar ada keributan mungkin ya. Dia keluar, mungkin bukan jadi sasaran juga si Neng Amel. Iya, bisa jadi. Tapi karena dia jadi saksi, dihabisin sekalian gitu. Iya. Dan ini kan pelakunya belum ketangkap, berarti sampai sekarang motif pelakunya pun belum ketahuan ya. Belum ketahuan. Kenapa sampai dibunuh? Betul. Nah kalau informasi kayak barang-barang di rumah ada yang hilang nggak sih gitu? Mungkin perampokan atau apa gitu? Kalau dibilang perampokan juga sempat awalnya indikasinya ada perampokan. Tapi ternyata di dalam rumah itu ada uang cash 30 juta itu nggak hilang. Nggak hilang? Nggak hilang. Mobil pun kan sebenarnya Iya, ada iya. kunci mobil. Karena dia udah bisa buka mobil tuh buat Iya. masukin jenazah ke dalam tuh ya. Nggak dibawa mobilnya. Dibawa. Mobilnya Alphard lagi. Alphard. Berarti ini keluarga almarhum cukup berada kayaknya ya. Kalau di daerah sana punya Alphard dan kayak gitu. Karena gue pernah inget banget tuh lewat daerah Cagak itu emang hutan kampung. Betul. Dan jalannya sepi banget kalau malam. Ini berarti rumahnya cukup besar ya? Apa gimana tuh? Rumahnya sih kecil. Cuman ternyata kalau di berita itu keluarga Bu Tuti ini punya yayasan. Oh, berarti ya ekonominya bagus lah. Ya. Nah, untuk kabar terbaru gitu, rumahnya sekarang itu dikosongkan atau masih di tempat tinggalnya sama suaminya atau gimana? Kosong. Masih ada polis lain. Pas kita ke sana itu sebenarnya lampu masih nyala. Lampu teras, lampu dalam rumah masih nyala. Tapi terakhir kali beberapa bulan terakhir kami lewat sana lagi, itu udah diputus total listriknya. Jadi udah semakin creepy lah. Iya, berarti intinya suaminya pun udah nggak mau nempatin tempat itu lagi ya. Berarti dia ke istri mudanya lagi ya. Iya. Waduh. Dan gue mau infoin juga, semua yang tadi diceritain sama si Pepep ini, itu semuanya didokumentasiin di channel YouTube-nya Ki Sodobono ya? Iya. Itu Dan Monogram Production. dan Monogram Production. Dua channel itu ngedokumentasiin semua prosesi yang tadi diceritain sama lu ya Pep ya? Iya. Dari lu ngambil tanah, lu ke lokasinya, semuanya ada di situ karena keluarganya pun tahu lu dari konten yang lu buat ya. Makanya dia mencoba ngundang lu mencari titik cerah lah dari kasus ini. Dan tapi ya mungkin masih belum dikasih jalan ya sama yang di atas ya. Sampai sekarang pun masih belum ada titik cerah pelakunya siapa dan motifnya apa gitu. Jadi jangan lupa habis dari video ini mampir ke channelnya Ki Sodobono dan juga channel lu apa Pep tadi? Monogram Production. Monogram Production, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Tapi jadi close dulu, masih ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanya ke si Pepep nih. Jadi gue penasaran juga nih sama hasil dari yang sempat dilakuin sama Ki Sodo nih. Kan Ki Sodo sempat mencoba menggendam nih pelakunya. Itu hasilnya gimana tuh? Atau ada interaksi gimana Ki Sodo gitu? Ya, jadi pada saat udah selesai gendam itu, di beberapa minggu kami menanyakan update terbaru ke keluarganya tuh, ke Ibu Lilis dan anaknya. Ternyata memang ada beberapa orang yang diindikasi pelaku, diindikasi ya. Iya. Pelaku itu seperti kayak gelisah, takut, terus nyari-nyari dukun. Iya. Tapi belum sampai ngebuat si pelaku ini menyerahkan diri ya. Belum sampai seperti itu. Mungkin kuat juga kali ya. Seperti yang lo bilang, mungkin emang ada dilindungin sama hal-hal gaib, makanya dia bisa bertahan ya. Mungkin kalau dia nggak ada lindungannya, udah ngerasa panik, bersalah, bisa ngakuin diri sendiri ke polisian ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Iya. Nah, untuk gangguannya, lu, bini lu, sama si siapa tadi? Didin. Kalau Ki Sodo dapat gangguan juga nggak tuh? Gue pengen tahu ceritanya tuh. Aduh. Kalau itu sih kayaknya dia udah bersahabat ya dengan hal kayak gitu ya. Iya. Itu kayak jadi malah mereka yang takut gitu ya. Iya. Kayak sesuatu yang biasa gitu hal. Sesuatu yang biasa kayaknya. Dia bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Malah bisa komunikasi segala macam kan. Iya.
Karena gue tadi sempat pas kita ngobrol di depan tuh, Pep, sempat ingat sama ceritanya Kisodo tentang kondisi almarhum ya, yang ibaratnya kemungkinan ketika meninggal ya kondisinya seperti itu. Itu di konten lu ada di YouTube-nya, dibahas apa enggak tuh? Ada tuh, yang kondisi pas meninggalnya gimana, kronologinya. Ada. Karena channelnya Kisodo dan si Pepep ini itu di Kisodo Bono itu lebih ke rekonstruksi ya, ya kronologi ketika Detik-detik. sampai almarhum itu Iya. meninggal, ada detik-detiknya ya. Detik terakhir Ya, mereka dihilangkan nyawanya itu. Iya, jadi buat kalian yang penasaran sama kronologinya bisa mampir aja ke channelnya Kisodo Bono dan semua tadi yang disediain sama si Pepep itu terdokumentasi semua di YouTube channelnya. Jadi Iya. lokasi-lokasinya pun rumahnya lu sempat nge-shoot gitu. Shoot juga. Nge-shoot juga. Shoot juga. Nah, si Pepep ini kan explore juga, lu sempat nge-explore di situ. Hawanya serem loh. Serem. Jadi tempat yang terbengkalai itu terkadang kurang begitu ada aura-aura yang serem itu kalau misalnya nggak ada cerita di baliknya. Betul banget ya. Ada cerita tragis entah bunuh diri, Iya, dibunuh, itu lebih beda hawanya. Iya, yang tempat ini jelas kalau ada kejadian Iya. pembunuhan dan belum lama, baru tahun 2021. 21 Agustus ya. Itu Subang, Jalan Cagak itu Subang menuju ke Purwakarta ya, tembusannya ya. Iya. Bisa tuh ya. Ciater ya. Lembang, Lembang. Jalan Cagak, bisa tembus ke Purwakarta juga tuh. Kalau touring motor, anak touring motor mau ke Bandung bisa lewat Jalan Cagak tuh pulangnya tuh. Pasti tahu lah. Iya. Tapi kalau untuk ini kan yang beberapa kali yang lu ceritain bukan mengganggu ya, kayak ibaratnya menampakkan diri atau yang mencoba untuk berinteraksi mungkin. Ini kan Iya. si Amel ya. Kalau untuk si Bu Tutinya pernah nggak sih? Sama sekali nggak. Enggak. Malah anaknya terus ya. Karena Iya. lu yang lihat di mobil anaknya kemungkinan ya. Iya. Terus si siapa Didin yang di kaca mobil yang pertama kali tuh. Oh itu iya, kemungkinan samping. itu anaknya Iya. kan. Si Amel juga. Amel. Yang di jendela rumah lu tuh si Amel juga. Dan kemungkinan yang ngerasukin istri lu itu juga almarhum si Amel. Korinnya. Iya. Dan ini istri lu emang sensitif atau gimana sih? Apa baru pas kejadian ini? Sensitif sih memang. Oh, dia cukup sensitif. Jadi pas kejadian ini ya sampai ya kemungkinan itu kemasukan ya. Yang dia nangis karena nggak sadar ya. Karena seumur-umur belum pernah gue ngeliat dia begitu. Oh, belum pernah nih. Iya, kadang juga gue suka ajak explore juga. Oh, iya. Udah explore, nah ini kok sampai nangis, diajak ngomong juga nggak jawab, diem aja. Itu sama persis nangisnya kayak yang gue denger sama-sama. Iya. Gokil ya. Buset, berarti lu explore suami istri nih berarti. Istri lu masuk frame juga nggak tuh? Enggak, dia nungguin aja, biasa nemenin aja gitu. Iya. Gokil. Karena si Pepep ini juga kontennya ada yang explore, lu sendirian ya Pep ya? Iya, Ada kejadian yang paling epic nggak yang pernah lu alamin Pep? ketawain. Diketawain. Itu masuk tuh audionya. Masuk. Di konten, salah satu konten lu. Iya. Ini judulnya apa Pep? Pabrik kaca terbengkalai Bogor. Pabrik Kaca Terbengkalai Bogor. Nanti kalian bisa mampir aja ke channel si Pepep. Kalau tadi Kisodo Bono konten yang si Amel ini judulnya apa tuh? Banyak bro. Oh, berpart-part ya? Iya, banyak. Iya. Tapi biasanya kalau orang mau nyari keywordnya apa nih? Udah Kisodo Bono Subang aja. Kisodo Bono Subang. Atau monogram Subang itu udah. Oke. Jadi buat kalian nanti habis dari sini wajib banget mampir ke channel Kisodo Bono dan channel si Pepep ini Monogram Production ya. Yaudah, gua rasa video malam ini cukup. Jadi buat kalian yang kepo atau penasaran sama lokasi kejadian dan semua tahapan yang dilakuin sama Kisodo Bono dan si Pepep ini, bisa langsung aja mampir ke channel mereka berdua. Linknya udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin juga buat kalian yang lebih seneng denger audio daripada video gitu, cerita-cerita horor, bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam di Lentera Malam Podcast Horor. Dan di sana bebas iklan, nggak kayak di YouTube. Karena beberapa hari lalu gue sering ngeliat komen nih, Bang, iklannya banyak banget. Dan gue kasih solusi, mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Yaudah, thank you banget nih Pep, udah share cerita yang gue rasa ini cukup epic ya. Karena masih hangat juga dan cukup tragis kisahnya ya. Iya. Dan semoga pelaku dari pembunuhan Bu Tuti dan Teh Amel itu segera terungkap ya, siapa pelakunya. Segera ditangkap lah. Betul banget. Dan perbincangan ini jadi penutup dari episode Saksi Misteri kali ini. Sekali lagi thank you banget Pep, udah jauh-jauh dari Bekasi mampir ke Lentera Malam. Gua Adit dari Lentera Malam dan Pepep izin pamit.